jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat di umum yang ke-6. Saudara, hari ini saya bagian 1 firman Tuhan dengan tema gerbang iman. Umum yang ke-6 ini saya akan bagikan tentang iman yang membuka pintu penyediaan. Dan ibadah 7 nanti iman yang membuka pintu terobosan. Saudara, kalau Anda perhatikan, sepanjang bulan Maret Anda diperlengkapi dengan hikmat. Tiba saatnya di bulan April ini kita akan berenang dalam dimensi imannya Tuhan. Berbicara tentang iman ini adalah hal yang kadang-kadang menimbulkan banyak miskom, pemikiran-pemikiran kita. Dan banyak orang itu kadang-kadang karena kurang penjelasan sehingga punya asumsi yang aneh-aneh, berpikir iman itu sulit atau bagaimana. Tapi izinkan hari ini kita akan belajar kebenaran, karena sebenarnya pada waktu kita terima Yesus, saudara, Alkitab berkata Tuhan sudah memberikan kita takaran iman. Itu kebenarannya. Kita merasa gak merasa kebenarannya seperti itu. Tetapi bedanya kalau kita ini hari ini diperlengkapi, hari ini Tuhan itu akan membuka sebuah kunci kerajaan Allah buat kita, terutama di dalam dimensi iman yang membuka pintu penyediaan. Saya digerakkan untuk membagikan ini kepada Anda karena hari-hari ini akan tidak bertambah baik. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir itu akan timbul masa yang sukar. Apalagi kalau kita lihat setelah masa Covid, situasi dunia tidak tambah reda, tapi semakin tidak mudah menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan karena Bapa kita pencipta. Dan Tuhan itu menghendaki kita ini hidup tidak cuma menggunakan hikmat manusia, mengelola dengan baik. Tetapi Tuhan mau ngajarin kita sebuah jalur penyediaan yang ajaib dari Tuhan yang namanya jalur iman. Oleh karena itu kita belajar, saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu dunia di luar sana gonjang ganjing kebingungan, setiap kita itu tetap tinggal di Goshen, setiap kita itu tinggal di dalam tanah perjanjian di mana Tuhan akan pelihara hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu kita akan belajar hari ini iman yang membuka pintu penyediaan, pelajaran dari janda Sarfat, saudara. Nah, sebelumnya saya akan kasih background, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 17. Ini kisah tentang Elia. Nah, sebelum nyampe nanti di janda Sarfat, jadi kita akan belajar tentang background dari Elia. Untuk kita bisa pelajari bahwa ternyata Elia itu sebelum dia itu suatu momen dia disuruh untuk melakukan sebuah hal yang cukup besar. Yaitu dia mulai menentang nabi-nabi Baal. Dan dia mengalahkan mereka, 400 nabi Baal dikalahkan oleh Elia. Sebelum itu ternyata Tuhan memproses hidupnya. Dan ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama adalah Elia itu masuk di dalam pelatihan Tuhan di Sungai Kerit. Kalau Anda perhatikan dalam 1 Raja-Raja 17. Nah, kemudian dari sana Tuhan pindahkan Elia ke janda di Sarfat, saudara. Oleh karena itu 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Kita akan lihat tentang background story supaya kita bisa melihat dengan jelas apa maksud Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, jadi ternyata Elia ini suatu hari disuruh sama Tuhan pindah dari Sungai Kerit ke Sarfat, saudara. Dan untuk dari Sungai Kerit ke Sarfat, Elia itu harus melintasi sebuah perjalanan cukup panjang kurang lebih 160,9 kilo. Atau 100 mil. Dia harus melewati sebuah tempat yang cukup jauh. Dan itu masuk di dalam area musuh. Karena kalau kita tahu musuh bebuyutan dari Elia itu adalah Isabel. Dan ternyata Sarfat itu adalah pusat penyembahan berhala. Itu titik nolnya. Nah, jadi Tuhan itu membawa Elia ke tempat yang tidak mudah.
Tapi justru di sana Tuhan pelihara. Hari ini saudara, kalau nanti hari-hari ke depan Anda melihat berita gonjang-ganjing kanan kiri, janganlah takut. Karena Allah kita tuh berkuasa dan berdaulat, katakan amin. Dan Tuhan itu akan memberikan hikmat-hikmat kepada kita, anak-anaknya untuk bisa keluar sebagai pemenang. Saya akan jelaskan. Sarfat itu saudara, terletak dari 12,8 kilometer di selatan Sidon. Sidon itu adalah kota kelahiran dari Isabel. Jadi dekat banget. Dan Sarfat itu adalah lokasi pabrik peleburan yang menghasilkan logam untuk membuat berhala atau Baal. Dan arti kata Sarfat itu artinya mencair atau mencium. Itu artinya seperti wadah. Nah, dari sini kita bisa lihat saudara, seorang nabi besar namanya Elia diuji oleh Tuhan di Sungai Kerit dan dimurnikan di Sarfat. Nah, Tuhan membawa Elia ke Sarfat dengan tujuan memberikan kemenangan, bukan kekalahan. Dan itu sebuah tempat yang sebenarnya gak enak. Tapi Elia belajar taat. Nah, saudara, Sarfat itu adalah tempat peleburan logam. Dan untuk memurnikan sebuah logam, saudara, emas atau logam lain, itu akan dipanaskan dalam suhu yang cukup tinggi. Kemudian logam itu akan mencair, seandainya itu emas, dia akan mencair, kotorannya akan keluar di atasnya. Nah, baru kemudian, baru dituang cairan dalam sebuah cetakan dan dicetak. Jadi ternyata di Sarfat ini Tuhan cetak yang namanya Elia. Dan kalau kita lihat tentang mujizat penyediaan yang dialami oleh janda di Sarfat, dia ngalami, nanti saya akan ceritakan. Tapi ternyata di Sarfat ini juga Tuhan pelihara Elia. Nah, kita akan lihat saudara. Kalau Tuhan itu mendidik Elia di Sungai Kerit, tujuannya adalah membunuh kedagingannya. Kedagingan Elia itu dibunuh di Sungai Kerit. Tetapi di Sarfat, Tuhan itu melelehkan Elia dari setiap ketidakmurnian. Saudara, nanti kalau hari-hari ke depan, Alkitab sudah berkata, dunia ini akan gonjang-ganjing, Tuhan itu akan memurnikan iman kita. Karena bagi Allah, menolong umatnya itu sangat gampang. Menurunkan mana dari sorga bagi Tuhan itu gampang. Tapi Tuhan mau melihat apakah iman kita anak-anaknya murni dan semakin bersinar di tengah-tengah tekanan. Karena Tuhan mau pakai kita luar biasa, katakan amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Jadi ternyata proses Sungai Kerit dan proses Sarfat itu adalah dua proses yang harus dialami oleh Elia atau siapapun yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Dia harus berjalan dengan namanya dua proses ini. Nah, dan kalau kita perhatikan di Sarfat Tuhan itu mengerjakan tiga proses. Di mana Elia itu akan diajari oleh Tuhan namanya arti kerendahan hati. Diajari Tuhan arti rasa cukup atau puas. Dan diajari Tuhan bagaimana lembut di hadapan Tuhan. Jadi ternyata saudara, Tuhan itu mudah untuk menolong kita. Memberikan kita pekerjaan di momen kita itu sekarang lagi di PHK bagi Tuhan itu mudah. Tetapi Tuhan itu memurnikan kerendahan hatian kita. Apakah kita terus bergantung atau kita mengandalkan yang lain saudara seperti itu. Kita akan lihat. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Tuhan berkata kepada Elia, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Lihatlah aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan bagimu. Nah, saudara perhatikan. Jadi Elia ini disuruh ke Sarfat, tapi ternyata janda yang disuruh oleh Tuhan itu bukan janda dari orang Yahudi. Bukan janda kaya raya. Kadang-kadang kita berpikir pertolongan Tuhan, mungkin kita berpikir dari koneksi A atau koneksi B. Enggak saudara. Tuhan itu kadang-kadang jalan-jalannya itu lebih tinggi dari jalan-jalan kita. Kadang-kadang mungkin orang sederhana Tuhan kirim untuk menolong kita saudara.
Nah ternyata Elia mengizinkan dirinya itu nanti dipelihara oleh seorang janda yang sebenarnya tidak punya cukup bahan untuk membuat makanan. Sebelum akhirnya Elia lulus dan suatu hari Elia akan berdiri di depan Raja Ahab. Dan mengalahkan 400 Nabi Baal. Nah, saudara perhatikan. Perjalanan dari Sungai Kerit ke Sarfas 160,9. Elia itu pasti akan berjumpa dengan banyak janda. Tapi Tuhan sudah menetapkan satu janda ini. Dan karena itu Tuhan, dia menunjukkan kepada Elia janda yang mana saudara seperti itu. Nah ternyata ada satu janda yang sangat minim dipanggil Tuhan untuk memelihara Elia. Dijelaskan dalam Lukas 4 ayat 25-26. Yesus berkata seperti ini. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah, jadi Elia ini ternyata dipelihara oleh seorang janda yang bukan Yahudi untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa memelihara. Saudara perhatikan, dan Elia ini dididik sama Tuhan, diajarin untuk bagaimana humble, mengosongkan dirinya. Gak gampang saudara, Elia itu nabi besar. Dia menurunkan api dari langit. Tuhan hancurkan kesombongan Elia sampai bergantungnya seperti itu. Saudara, hari-hari ke depan, Tuhan itu akan membuka tingkap langit dan akan ada penyediaan supranatural. Tapi Tuhan akan bawa kita berjalan di dalam namanya jalur kerendahan hati, katakan amin. Karena Tuhan itu punya rencana untuk setiap waktu dan saat segala perkara yang terjadi di muka bumi. Dan Tuhan itu pendesain begitu rupa sebuah jalan, kalau kita berjalan di dalamnya, namanya jalan kerendahan hati. Disitulah kita akan menemukan clue-clue atau kode-kode rahasia Allah. Dan itu akan membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita saudara. Yang kedua saudara, Sarfat itu pertama mengajarkan kerendahan hati. Yang kedua mengajarkan tentang bagaimana memiliki sebuah kepuasan atau rasa cukup. Nah, jadi pada waktu Elia itu berjumpa dengan janda ini, Elia itu gak cuma minta minum saudara, dia minta roti. Dan permintaan Elia ini ternyata membuat masalah saudara. Karena janda ini ternyata dia lagi bikin adonan roti untuk terakhir kalinya. Dia mau makan dengan anak-anaknya kemudian dia mau mati. Nah, dan kita harus tahu di dalam zamannya Elia itu orang gak punya yang namanya backup atau insurans enggak ada. Jadi ini yang dilakukan oleh janda itu, dia itu sudah mau bikin roti terakhir. Tetapi Elia ngomong sama janda ini, meyakinkan bahwa Tuhan akan pelihara. Jadi Elia bilang, kamu bikin buat roti aku dulu. Nanti Tuhan akan pelihara seperti itu. Nah saudara, saya akan tunjukkan ya bagaimana jalan Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Jadi Elia sebagai seorang nabi Allah, dia langsung tahu. Bagi seorang janda, makan roti ini itu adalah kebutuhan. Elia melihat, no, kamu gak bisa seperti ini. Elia sedang mengajar janda itu prinsip-prinsip atau hukum-hukum kerajaan Allah, kerajaan yang kekal itu, bagaimana cara kerajaan sorga itu bekerja di bumi. Elia ngomong seperti ini, bikin roti bundar buat aku dulu. Dalam area ini, Elia itu bukan egois, tapi Elia itu mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Elia mau ngajarin pada janda, nomor 1 cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Ini prinsip pertama. Ini adalah prinsip nomor 1 dan prinsip tunggal yang tidak bisa diganti oleh apapun. Utamakan Tuhan. Makanya Yesus berkata, cari dahulu kerajaan kebenaran, segalanya akan ditambah. Ini prinsip nomor 1. Janganlah karena kedagingan, karena kamu lapar, kamu seperti itu. Utamakan Tuhan dulu. Disitulah nanti kamu akan melihat mujizat seperti itu. Nah,
Berapa banyak dari antara kita saudara, kalau kita kepingin mengalami yang namanya iman yang membuka pintu penyediaan atau mujizat penyediaan, kita nego dengan Tuhan. Tuhan tolong aku dulu, baru nanti aku gini, nggak bisa. Kalau kita mau move dalam dimensi adikodrati Allah dalam area penyediaan, prinsipnya ini saudara. Tuhan nggak bisa nego. Jadi Tuhan bilang, kita kadang-kadang bilang, Tuhan penuhi kebutuhanku dulu, baru nanti aku akan, nggak bisa. Elia ajari saudara. Elia berkata, enggak. Kamu bikin roti bundar buat aku dulu. Nanti Tuhan akan melipat gandakan, menyediakan. Jadi Elia itu ngomong sama janda itu menyampaikan instruksi Tuhan. Dan mengatakan bahwa Tuhan itu berjanji, Tuhan itu akan melipat gandakan tepungnya dan minyaknya. Seperti itu. Oleh karena itu dikatakan 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Dikatakan bahwa tepung itu enggak habis saudara. Dan buli-buli minyak itu selalu ada. Karena apa? Karena perkataan Elia sebagai nabi Tuhan. Atau sebagai wakil daripada Tuhan. Dikatakan saudara, Yakobus 5 ayat 17. Kekeringan berlangsung itu 3 tahun 6 bulan. Elia tinggal di sungai Kerit itu 6 bulan pertama. Jadi tinggal di Sarfat ini 3 tahun. Dan tidak selama 3 tahun Elia ini diajari setiap hari harus bergantung sama Tuhan. Elia bergantung sama Tuhan, janda ini juga bergantung sama Tuhan. Karena dikatakan mereka kan bikin rotinya itu harian saudara. Rotinya itu nggak habis. Nah di situ mereka mulai berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Dan setiap hari Tuhan itu memenuhi kebutuhannya. Sama seperti mana yang keluar tiap hari selama 40 tahun. Saudara perhatikan. Nah, dan selama 3 tahun Elia itu makan roti yang sama tiap hari. Roti yang sama saudara, bayangkan. Bosan enggak? Pasti bisa bosan. Tapi dari situ Elia diajari Tuhan bahwa Tuhan itu pasti menyediakan untuk kebutuhan kita. Tapi keinginan kita Tuhan akan filter. Tapi setiap kebutuhan anak-anaknya, asal kita nggak malas, Tuhan itu pasti siapkan untuk kebutuhan kita. Nah, di situ yang dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan sebuah roti gandum untuk Elia setiap hari. Sampai Elia itu merasakan sebuah rasa puas dan bisa bersyukur serta punya rasa cukup di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya perjanjian kekal buat kita. Tuhan itu akan penuhi setiap kebutuhan kita. Tapi Tuhan akan filter setiap keinginan kita. Bisa mengerti ya? Ini yang, dan kalau kita terus saudara seperti Elia. Elia itu sampai di satu titik saudara. Dia bisa merasakan sebuah kepuasan. Kalau dibilang bosan Anda bisa bayangkan. 3 tahun makan itu terus. Terus dan terus. Bangsa Israel aja dikasih makan mana suatu hari minta burung puyuh. Tapi Elia gak seperti itu saudara. Elia gak ngomel dan Elia tidak menggerutu. Mungkin Elia sudah pernah baca kisah dari bangsa Israel. Bagaimana pada waktu mereka ngomel. Mereka mengalami hal-hal yang buruk saudara seperti itu. Nah dari sini saudara. Untuk kita bisa mengalami mujizat penyediaan daripada Tuhan. Belajarlah punya rasa cukup, katakan amin. Belajarlah bisa puas. Alkitab berkata apa? Asal ada makanan pakaian, cukuplah. Oleh karena itu Paulus ngajarin kita saudara. Bahwa dia belajar bagaimana dia itu bisa puas, dia bisa cukup dalam setiap kebutuhan yang dia alami saudara. Seperti itu. Nah itu adalah background saudara. Itu adalah background dari kisahnya Elia. Sebelum kita masuk janda Sarfat. Nah, kisah mujizat janda Sarfat ini saudara. Ini adalah peta perjalanan iman. Ini adalah seperti Anda itu punya peta. Dan kalau kita percaya seperti janda ini percaya kepada Tuhan melalui nabinya.
Ini akan menolong kita mengubah situasi sulit dalam hidup kita, mengubah situasi keputusasaan dalam hidup kita untuk kita mengalami penyediaan Allah yang ajaib. Katakan amin. Kita akan lihat saudara, ada 4 alasan mengapa iman janda Sarfat membuka penyediaan ilahi. Siap ya? Nomor 1. Alasan yang pertama adalah iman yang berakar pada firman Tuhan. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Janda Sarfat ini memegang firman yang keluar dari mulutnya Elia. Elia itu seorang nabi Allah. Jadi dia percaya. Elia pernah ngomong, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Ada sebuah kata-kata. Dan itu terjadi saudara. Dia cuma pegang. Pada waktu dia dengar tepung dalam tempayanku tidak akan habis. Dia tuh pegang dengan hatinya. Dengan imannya dia pegang. Nah saya akan jelaskan. Dimensi iman itu lebih tinggi daripada dimensi hikmat manusia. Oleh karena itu bulan Maret Anda diperlengkapi berbagai macam hikmat. Tapi hari ini bulan ini Anda akan belajar mengenal Allah yang hidup. Mengenal Allah karena sebenarnya pada waktu kita lahir baru terima Yesus, kita ini manusia roh, hati kita hidup kembali. Tuhan memberikan kita tangan iman untuk kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Kita itu mengenal Allah bukan nanti pada waktu mati berjumpa muka dengan muka, tapi kita bisa mengalami Tuhan selama kita tinggal di muka bumi pada waktu kita percaya Yesus dan memiliki Yesus dalam hati kita saudara. Jadi ada sebuah prinsip yang Anda harus pegang bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi janda ini belajar untuk meskipun dia cuma punya segenggam tepung di tangan. Tapi dia belajar percaya janji Allah melalui kata-kata Nabi ini. Bukan hanya melalui fakta fisik. Saya akan jelaskan hari ini tentang perbedaan antara iman kepala dengan iman hati. Untuk Anda bisa mengerti saudara. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. John Wesley itu seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di zamannya. Dan dia menemukan sebuah kebenaran seperti ini. Dia ngomong gini saudara, iblis telah memberikan gereja sebuah pengganti untuk iman. Sesuatu yang nampak atau mirip seperti iman, tapi ini bukan iman ternyata. Apa itu? Dan ini begitu mirip seperti iman sehingga sedikit orang yang bisa membedakan. Pengganti ini disebut namanya iman kepala atau persetujuan mental. Saya ulangi ya. Jadi John Wesley itu menemukan saudara, mendapati bahwa ternyata iblis itu telah memberikan gereja sebuah pengganti untuk iman. Sesuatu yang nampak atau mirip seperti iman tapi bukan iman. Dan hanya sedikit orang yang bisa membedakan. Seperti uang asli, uang palsu gitu saudara. Pengganti ini namanya iman kepala atau persetujuan mental. Banyak orang baca firman dan secara mental dia setuju. Iya ini benar. Tetapi dia tidak punya kemampuan menerima itu dari Tuhan. Jadi dia cuma tahu. Knowing. Dia cuma knowing. Oh iya aku tahu. Yesus itu penyembuh. Aku baca di Alkitab, aku tahu persetujuan mental. Aku tahu. Tapi di momen dia sakit, dia tidak punya kemampuan menerima kesembuhan. Dan mengalaminya. Nah, kita akan lihat saudara. Iman hati adalah iman yang menerima sesuatu dari Allah. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah saudara, jadi Yesus ngomong, kalau kita berkata pada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati kita, tapi percaya,
maka apa yang dikatakan akan terjadi. Ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Yesus mau ngajarin kita untuk kita ini keluar dari yang namanya persetujuan mental atau iman kepala menuju iman hati. Nah, sekarang kita akan lihat saudara, bagaimana kita bisa tahu, kita bisa cek diri kita. Aku ini selama ini memiliki iman hati atau aku punya iman kepala. Atau aku cuma setuju secara mental. Saudara perhatikan gini. Persetujuan mental atau iman kepala ngomong gini. Aku tahu firman Tuhan itu benar. Aku tahu bahwa Tuhan menjanjikan kesembuhan. Tetapi aku nggak tahu kenapa aku kok nggak sembuh. Bisa mengerti ya? Jadi dia secara pikirannya dia tahu. Dia baca Alkitab dia tahu. Tapi dia tidak melangkah lebih dalam. Dia cuma tahu tapi nggak mengalami. Tapi iman yang sejati kepada firman, dia ngomong seperti ini. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, maka demikian adanya. Aku percaya dan aku menerima. Meskipun secara fisik, fakta aku belum melihat. Bisa mengerti ya? Beda saudara. Nah, ada orang ngomong seperti ini. Tapi pastor, hal-hal yang aku doakan belum terjadi. Saudara, kebenaran seperti ini. Kalau kita sudah memilikinya, maka kita tidak perlu iman atau mempercayainya. Karena sudah jadi kenyataan. Saudara, oleh karena itu saudara, pada waktu kita ini baca firman, kita tahu itu ada di Alkitab. Kita pada waktu baca Alkitab, saudara, kalau Anda baca Alkitab secara rajin, Anda akan menemukan di Alkitab itu ada hal-hal yang natural, ada yang supranatural. Contoh, Allah membelah Laut Merah. Allah membangkitkan orang mati. Petrus berjalan di atas air. Itu bukan rekayasa. This is real. Kalau Anda baca, itu ada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib terjadi di Alkitab. Terjadi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan menciptakan mata yang buta. Itu kalau kita baca saudara, itu harusnya memberikan kita sebuah kerinduan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Allah seperti itu yang aku sembah. Bahwa aku mengenalmu, bahwa aku mengalami dimensi mujizatmu. Harusnya kita seperti itu. Bukan kita berpikir-pikir, Yesus memberi makan 5.000 orang. Melalui 5 roti, 2 ikan, oh ini 2 ikan paus. Karena 2 ikan paus ya dipotong-potong, bisa lah beri makan 5.000. Bukan saudara. Padahal kenyataannya yang terjadi itu adalah ikan dari bekalnya anak kecil. Saudara, kita harus tahu. Di momen berbicara dunia mujizat Allah di Alkitab. Kita harus buka hati kita. Lebar-lebar. Dan terima dan percaya. Amin. Di momen itulah kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Katakan percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ternyata Markus 11 ayat 24 mengajar kepada kita bahwa kita itu akan menerima, penerimaan itu datang setelah kita percaya. Di momen kita percaya, setelah itu kita baru menerima. Makanya kalau kita berdoa, percayalah. Itu diberikan, maka diberikan. Semudah itu saudara. Nah, dari sini kita belajar saudara bahwa banyak anak-anak Tuhan ternyata dia gak punya iman. Tapi dia punya persetujuan mental. Mulai hari ini belajarlah, percayalah. Bilang kanan kiri, percayalah seperti itu. Amin ya. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan juga iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu fondasi. Dan sedikit tambahan saudara, kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, now faith is. Jadi iman itu sekarang. Nanti saya akan jelaskan di ibadah yang berikutnya.
Kalau pengharapan itu nanti masa depan. Tapi iman itu sekarang. Iman itu saudara, pada waktu kita punya tangan iman, iman itu seperti kita itu sedang memegang, ilustrasinya itu seperti sebuah kabel listrik rohani. Yang menghubungkan antara janji Tuhan dengan kenyataan. Makanya iman itu sekarang prinsipnya. Nah kita akan lihat sama-sama. Yang kedua ya, alasan yang kedua. Iman yang mengutamakan kehendak Allah. Iman kita itu kan aktif kalau kita tahu ini kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Elia ngajarin kepada janda ini. Dan Elia tuh ngomong dia minta roti untuk dirinya sebelum janda ini dan anak-anaknya makan. Elia ini mau ngajarin kepada janda ini untuk utamakan Tuhan di atas kebutuhan pribadi. Utamakan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang bisa diandalkan. Tuhan itu punya hukum-hukum rohani saudara. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu ngajarin kita untuk taat, katakan taat. Saudara perhatikan, mujizat terbesar itu terjadi di momen orang-orang melakukan berdasarkan firman Allah. Di perjanjian lama, perjanjian baru. Suatu hari Yesus berkata kepada Petrus, Petrus datanglah pada waktu dia pengen berjalan di atas air. Pada waktu Yesus berkata, datanglah Tuhan, kalau boleh suruh aku berjalan mendekati engkau. Pada waktu sang firman Yesus berkata, datanglah, Petrus berjalan di atas firman itu saudara. Dia berjalan di atas air. Saudara, iman itu muncul karena rema, karena firman. Oleh karena itu Anda harus mulai masukkan firman Allah dalam hati Anda. Dikatakan makananku, dikatakan Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan sejati manusia batiniah kita itu adalah firman. Ucapkan firman, renungkan firman, baca firman. Itu membuat Anda menjadi orang yang kuat saudara. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya yang sederhana, simpel. Pada waktu sang janda ini memberikan roti pertama kepada Tuhan. Melalui Elia, itu sedang mengakui, engkau Tuhan penyediaku. Engkau adalah Allah yang menyediakan. Aku gak akan mati beserta anak-anakku, tapi Tuhan akan pelihara. Luar biasa. Alasan yang ketiga saudara, kita akan lihat. Iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Dikatakan Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga dengan halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati, saudara. Kita akan lihat ayat ke-15. 1 Raja-Raja 17. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi dikatakan perempuan itu saudara langsung bergegas. Dia langsung buat roti buat Elia. Ini sebuah kebenaran saudara bahwa iman tanpa perbuatan itu hanyalah ilusi. Makanya di momen Anda punya iman, Tuhan aku percaya, Anda harus melangkah. Kalau Anda percaya bahwa setelah di PHK Anda akan dapat tempat pekerjaan, Anda pada waktu baca firman, Tuhan akan tolong Anda melangkah. Anda bisa kirim lamaran atau apa semua, melangkahlah, bertindaklah saudara. Disitulah Anda akan masuk dunia keajaiban Tuhan. Nah, jadi dari sini saudara, kita melihat bahwa iman daripada janda ini, itu adalah iman yang sejati. Dibuktikan lewat tindakannya. Lewat tindakannya. Yang keempat, alasan iman janda ini saudara ya. Yang membuka pintu penyediaan. Imannya itu iman yang menolak mentalitas kelangkaan atau kekurangan. Meskipun dia tuh tahu dengan jelas dia cuma punya sedikit. Dan itu satu-satunya. Tapi imannya tuh melihat bahwa dia tuh bisa melihat aku ini punya Allah yang besar. Dia menolak kekurangan, dia menolak kelangkaan. Nanti hari-hari ke depan saudara. Ada sebuah virus yang setan akan lancarkan di seluruh dunia namanya ketakutan.
Dan nanti di ibadah 7 saya akan jelaskan tentang antidotnya. Anda kalau bisa datang silakan datang ibadah 7, kalau enggak Anda bisa lihat streamingnya. Saudara, bahwa Tuhan itu menghendaki kita tuh ngalami kemenangan. Tetapi kalau si janda ini tetap punya mental kekurangan atau mental kelangkaan, dia akan takut bertindak. Kenapa sih kita ini kadang-kadang jadi anak Tuhan takut bertindak? Karena kita takut gak cukup, kita takut kekurangan. Tapi janda ini belajar, Tuhan aku belajar percaya. Dia tuh sudah berada di titik ujung. Bagi janda ini, pertama dia berpikir, aku bikin, makan dan mati. Tapi si nabi ini memberikan pengharapan, kamu gak akan mati. Di momen kamu percaya, di momen kamu fokus pada Tuhan, Tuhan akan peliharakan, kamu gak akan mati. Jadi janda ini memperoleh sebuah persepsi, paradigma yang jauh lebih baik. Ternyata pikiran Allah itu jauh lebih baik. Oleh karena itu janda ini menolak, aku menolak kelangkaan, aku menolak kekurangan. Aku percaya Allah akan pelihara aku. Luar biasa saudara. Jadi janda ini menolak pola pikir sedikit kemudian habis. Dan dia mulai belajar percaya bahwa Tuhan akan pelihara dan dia akan dicukupkan sampai pada akhirnya saudara. Ada sebuah prinsip yang Anda harus pegang. Bahwa iman itu melihat ketidakterbatasan Allah dalam keterbatasan manusia. Jadi di momen Anda melihat situasi yang terbatas, PHK mungkin terjadi di mana-mana, ekonomi nggak tambah baik, di luar sana terjadi perang dagang, terjadi keterbatasan, iman itu akan melihat ketidakterbatasan Allah di tengah-tengah situasi sulit manusia. Iman itu powerfulnya seperti itu saudara. Oleh karena itu pelan-pelan ya, Anda pelan-pelan pelajaran tentang iman ini semakin lama akan semakin dalam. 1 bulan ini, bulan April ini Anda akan dikenyangkan dengan banyak dimensi iman. Sehingga Anda akan menjadi jemaat yang kuat, katakan amin. Nah, kisah janda ini saudara, dikatakan minyak dan tepung itu selalu ada di momen masa-masa sulit. Kita akan lihat sekarang. Bagaimana mengaktifkan iman yang membuka pintu penyediaan. Perhatikan, nomor 1. Mendengar dan menerima firman dengan hati. Kita tuh harus mendengar dan menerima firman dalam hati. Bukan cuma secara mental, tapi dengan hati. Anda harus belajar percaya. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, katakan janganlah takut. Apa sih? Kenapa kok kita tuh sulit menerima firman dan Tuhan? Karena kita tuh ada ketakutan saudara. Fear itu adalah musuh terbesar daripada iman. Karena itu di momen iman ada, ketakutan itu akan lenyap. Di momen iman tidak ada, ketakutan itu akan muncul. Makanya Elia ngomong, janganlah takut. Janganlah takut mati, janganlah kamu takut kekurangan. Janganlah takut kecuali takut akan Allah. Elia itu mau ngomong pada janda itu. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Saudara, janda ini belajar untuk menerima perkataan Elia meskipun situasi mustahil. Jadi di tengah-tengah situasi sulit, pada waktu ada firman muncul, aku Tuhan akan pelihara hidupmu. Peganglah itu. Pada waktu ada firman muncul, aku Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan hidupmu. Engkau akan dipelihara, pegang itu saudara. Pegang dengan hati, meskipun situasi mungkin tidak mendukung. Ada sebuah kebenaran saudara, firman yang diulang-ulang, yang kita dengarkan itu akan membentuk benteng iman dalam hati kita. Di momen masa-masa sulit saudara, dengarkan firman Allah. Anda bisa play Alkitab audio, banyak dengarkan. Iman itu muncul karena firman Allah, cuma itu. Di momen itu saudara, Anda dibentengi dengan firman iman. Dan Alkitab berkata firman itu adalah Allah. Oleh karena di momen Anda mendengar firman, berulang-ulang firman itu diucapkan
Telinga Anda mendengar berulang-ulang itu seperti Anda itu sedang bangun sebuah perisai, sebuah benteng. Dan Anda akan dilindungi dari hari-hari yang tidak pasti, saudara. Kita akan lihat, saudara, pengakuan firman itu membangun iman. Yesaya 41 ayat 10. Pegang kata-kata ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatanya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba perhatikan, pengakuan iman, pengakuan yang keluar dari mulut kita itu akan menciptakan sebuah realita. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oleh karena itu saudara, Anda harus hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Karena pengakuan kita, baik positif atau negatif, itu akan melahirkan realita. Makanya dikatakan mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari sini kita bisa belajar saudara, jika pengakuan kita salah, maka keyakinan kita salah. Dan itu disebabkan karena pemikiran yang salah. Oleh karena itu kita harus selalu selaraskan pikiran kita dengan firman, katakan amin. Kita harus belajar sebuah keterampilan yang kita harus lakukan di hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan saudara, dunia itu akan semakin gonjang-ganjing menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Akan muncul banyak kejadian dan itu bisa membuat orang takut. Tapi di momen itu muncul, Anda harus tahu di Alkitab itu selain ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran. Percayalah di dalam Tuhan pasti ada solusi, katakan amin. Disitulah Anda akan mulai mengalami kemenangan saudara. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan sebuah formula. Yaitu yang pertama percaya. Kedua adalah berpikir. Yang ketiga adalah berkata-kata. Percaya, berpikir, berkata-kata. Percaya, berpikir, berkata-kata. Ini satu kesatuan saudara. Percaya, berpikir, berkata-kata. Kenapa ada orang kadang-kadang pengakuannya itu negatif. Atau pengakuannya tanda kutip fals kepada Tuhan. Karena sebenarnya dia gak percaya. Dia gak percaya bahwa Allah itu punya kuasa membelah Laut Merah. Memberi makan 2 juta orang Israel selama 40 tahun dengan menurunkan mana. Roti turun dari sorga selama 40 tahun. Dia gak percaya. Jadi meskipun orang ini orang Kristen, jangan-jangan orang ini punya namanya iman kepala atau persetujuan mental. Tapi sebenarnya dia gak percaya. Janganlah jadi orang seperti itu. Apa yang ada di firman, percayalah, katakan amin. Disitulah Anda akan mengalami kemenangan. Yang kedua, pengakuan mulut yang selaras dengan janji. Saudara, kita harus mulai stem atau latih lidah bibir kita untuk berkata-kata apa kata firman. Jadi kita harus akui pengakuan mulut yang selaras dengan janji. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya akan tunjukkan ya. Bagaimana janda ini menjalani hari-harinya. Kalau kita baca sekilas, kan tiba-tiba Tuhan sudah pelihara selama 3 tahun. Ternyata hari kedua janda ini bikin roti, dia tuh ngomong. Tepung gak akan habis, minyak tidak berkurang. Dia akan ngakui. Seperti yang Elia ngomong, tepung gak habis, minyak tidak berkurang. Di momen dia mulai bikin roti, dia ngomong seperti itu. Dia ngomong janji Tuhan, tepung tidak akan habis, minyak tidak berkurang. Tepung tidak akan habis, minyak tidak berkurang. Berapa banyak dari antara kita? Kita tahu bahwa salah satu nama Tuhan kita itu adalah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan aku adalah pintu, Yesus berkata. Saudara, berapa banyak dari antara kita di momen kita mengalami kesulitan, kita mengalami mungkin situasi sulit secara ekonomi, atau kita di PHK, kita gak berani melangkah, tapi kita justru merenungi dan mengatakan keadaan lebih besar pada Allah. Berapa banyak di antara kita berkata pada waktu kita sedang mulai mengetuk pintu untuk sebuah pekerjaan yang baru. Kita sedang melamar pekerjaan, kita ngomong seperti ini, Yesus adalah pintu, akan membuka jalanku. Aku akan dipelihara. Berapa banyak? Saudara, ada sebuah kebenaran.
Alkitab berkata seperti ini, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Janda ini ngomong saudara, tepung tidak akan habis, minyak tidak berkurang. Di momen dia mulai masak, dia tepung tidak habis minyak tiap hari. 3 tahun, gak main-main. 1 tahun itu 365 hari. 3 tahun kurang lebih 1000 harian lah saudara, tiap hari. Tepung tidak berkurang, minyak tidak habis. Tepung tidak berkurang, minyak tidak habis. Sambil dia bertindak, dia melakukan seperti itu. Gak heran Tuhan mengenapi firman-Nya saudara. Jadi ternyata saudara, berapa banyak kita berkata bahwa Tuhan itu adalah penyediaku. Tuhan itu adalah penyediaku. Jadi saudara kita harus tahu bahwa pengakuan firman itu mengikat janji Tuhan di alam rohani. Jadi pengakuan firman itu mengikat janji Tuhan di alam rohani saudara. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus belajar hari ini. Miliki pengakuan yang benar. Alkitab berkata janganlah lidah bibirmu dolak-dalik. Dolak-dalik itu apa sih? Dolak-dalik itu kadang kita ngomong A, besok ngomong B. Jangan saudara. Kita harus belajar. Karena Tuhan itu di dalam Yesus Kristus menjadikan setiap kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima warisan dari Kristus. Kita ini anak-anaknya. Cuma sometimes yang menjadi kesulitan bagi Tuhan itu adalah kata-kata kita dolak-dalik. Sedikit kita mengakui keadaan. Saudara tidak ada yang salah kita ngomong fakta. Tapi kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubah realita, katakan amin. Saudara tahukah saudara di alam yang tidak kasat mata atau alam rohani. Contohnya seperti Anda sekarang. Coba Anda keluarkan handphone Anda. Saudara kalau Anda perhatikan. Handphone yang Anda pegang sekarang kalau di zaman dulu itu pakai kabel. Bisa tahu ya. Jadi pertama kali handphone keluar itu segede gaban. Orang kalau pergi kemana-mana wah bangga. Padahal segede gaban saudara. Kalau sekarang Anda masih malu. Itu masih ingat ya. Siapa yang masih ingat atau sudah lahir handphone pertama kali keluar. Itu segede gaban saudara. Itu kalau dilempar ke kucing, kucingnya bisa pingsan. Nah. Sebelum itu, yang namanya telepon itu pakai kabel, saudara. Nah, saudara perhatikan, handphone kita yang sekarang nggak usah pakai kabel, tapi kan kita percaya. Ada namanya frekuensi, medan elektromagnetik, meskipun kita nggak kelihatan. Ada frekuensi 3G, 4G, 5G, 5G seperti itu. Jadi secara mental kita tuh tahu, di luar alam yang kita bisa lihat ini, ada namanya sebuah alam frekuensi. Sama saudara, di luar alam yang kita lihat ini ada sebuah namanya alam rohani. Dan di alam rohani, Alkitab berkata seperti ini saudara. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di dekat anak-anaknya. Dan malaikat-malaikat Tuhan itu akan aktif melakukan apa yang diucapkan firman Tuhan. Makanya gak heran. Bagi orang-orang yang suka mengucapkan firman Tuhan. Tepung dan minyak tidak akan habis. Engkau Tuhan penyediaku. Engkau Tuhan pemeliharaku. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita ini mengalami berbagai macam kebetulan. Kok aku kebetulan ya? Aku tiba-tiba bisa diterima. Itu bukan kebetulan saudara. Itu ada tanda kutip malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong setiap anak-anaknya. Katakan amin. Tapi kita harus ngerti. Sama seperti hukum medan elektromagnetik. Di medan, di alam yang tidak kelihatan. Selain ada malaikat Tuhan. Juga ada malaikat yang jatuh. Makanya Tuhan berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Saudara tahukah saudara? Sebagai anak Tuhan. Pengakuan kita itu sangat penting. Katakan amin. Yang ketiga, belajarlah taat spesifik tanpa kompromi. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Di momen wanita ini membuat makanan buat Elia, itu artinya dia sedang mengurangi jatahnya sendiri. Betul ya? Dia harus bagi. Dia harus mulai potong bagiannya dan kasih kepada Elia. Saudara tahukah saudara?
Kalau kita mau mengalami penyediaan Allah yang ajaib. Kalau Anda perhatikan ya, di Alkitab itu ada hukum-hukum Allah. Salah satu prinsip hukum penyediaan atau mujizat saudara. 5 roti 2 ikan atau mujizat tentang si janda ini. Selalu ada sebuah prinsip. Selalu. Pada waktu Yesus mau melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Yesus selalu minta bawa berapa banyak roti yang ada padamu. Berapa banyak ikan bawa ke tanganku. Setelah itu Yesus mulai menengadah, mengucap syukur dan terjadi pelipat gandaan. Selalu, ini prinsip. Selalu prinsip. Di tengah-tengah Anda kekurangan, di tengah-tengah Anda sulit, bawalah apa yang Anda miliki untuk Anda belajar. Bawa ke tangan Tuhan. Tuhan, I give to. Aku memberikan kepadamu. Lipat gandakan ya Tuhan. Ini selalu, ini prinsip saudara. Prinsip itu seperti hukum. Sebuah benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Selama kita tinggal dalam prinsip seperti ini saudara, Tuhan akan melanjutkan siklus penyediaannya secara ajaib dalam hidup kita. Kita akan dilindungi. Malapetaka dunia mau gonjang-ganjing kita itu akan dilindungi dari kuasa, dari tempat maha tinggi. Katakan amin. Ini yang terjadi oleh janda itu saudara. Jadi janda ini mengalami seperti itu. Pada waktu dia mulai melangkah tanpa kompromi. Nanti ya di momen Anda mulai melangkah daging Anda akan berteriak. Kalau nggak cukup bagaimana? Itu pasti muncul. Saya pribadi menghidupi prinsip ini. Di momen masa sulit dalam hidup saya belajar bahwa Tuhan, I give for you. Saya belajar untuk menyerahkan pada Tuhan. Dan disitulah saya melihat prinsip yang dialami oleh janda ini terjadi juga dalam hidup saya. Bisa mengerti ya? Ini prinsip saudara. Yang keempat saudara, bersandarlah pada penyediaan Tuhan setiap hari. Apa maksudnya? Tahukah saudara bahwa ternyata janda Sarfat ini dia punya ketergantungan harian pada penyediaan progresif. Harian loh. Tuhan itu kadang-kadang gak langsung kasih gelondongan saudara. Kadang-kadang Tuhan kasih harian. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diciptakan dengan perantaraan Elia. Ini kisahnya bagaimana? Bahwa ternyata tepung dan minyak itu tidak bertambah sekaligus tapi cukup untuk setiap hari. Anda akan kaget nanti. Aku ternyata dipelihara oleh Tuhan harian. Setiap hari ada aja berkat. Setiap hari ada aja pintu yang dibukakan. Anda akan mengalami penyediaan harian secara progresif. Sampai sebuah musim itu berlalu dalam kasus ini saudara. Oleh karena itu saudara, dari sini kita belajar pelajaran dari janda Sarfat. Sambil bisa dimunculkan semua poinnya. Bahwa ternyata iman itu bukanlah sekedar kepercayaan pasif. Tapi tindakan yang mengundang kuasa Allah. Iman itu aktif saudara. Iman itu menyerang loh. Di momen ada kekurangan iman itu berani. Lord, engkau yang utama dalam hidupku. Engkau yang utama. Karena prinsipnya saudara. Kalau Anda tidak punya iman yang agresif. Anda akan dikalahkan oleh ketakutan. Manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia dilumpuhkan oleh hukum dosa dan hukum maut. Akibatnya manusia itu tinggal dalam sebuah dunia yang mencengkram mereka namanya ketakutan. Tapi pada waktu kita terima Yesus, Tuhan memberikan kita iman yang percaya pada anak Allah. Membuat kita tuh bisa punya iman yang agresif, iman yang menyerang. Di momen ada kekurangan, kesulitan, kelangkaan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, katakan amin. Kalau kita berani percaya seperti itu, Anda akan melihat pertolongan Allah nyata dalam kehidupanmu, katakan amin. Jadi dari sini saya akan tutup dengan sebuah pola ilahi. Yang pertama firman. Harus ada firman saudara. Carilah firman. Bukan cuma sekedar logos. Pada waktu Anda baca firman pertama kali, firman itu seperti logos. Tapi pada waktu Anda masukkan dalam hati, firman itu akan berubah jadi rema. Dari firman akan muncul pengakuan. Dari situ akan muncul tindakan. Setelah Anda melangkah, setelah Anda bertindak, lanjutkan dengan ketergantungan terus-menerus kepada Tuhan. Disitulah pintu penyediaan Allah akan terbuka bagimu. Amin. Ini prinsipnya saudara. Yang pertama firman, pengakuan, tindakan, dan ketergantungan akan Tuhan. Itu akan membuka pintu penyediaan Allah. Saya ulangi ya. Yang pertama apa? Firman. Yang kedua apa?
pengakuan. Yang ketiga, tindakan. Yang keempat adalah ketergantungan akan Allah terus menerus. Itu akan membuka pintu penyediaan Allah atas kehidupanmu. Dari sini nanti akan belajar saudara. Tuhan akan urapi Anda. Dan Tuhan akan tolong, memberikan pertolongan di momen kita kesulitan. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari masa-masa bahaya.